Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri wa dini wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Awalan taqaddama bizazil syukri wa taqdiri li ustadatina al-fitur lina marlina al-magister alladhi qad arsalna wa sa'atna fi hadhihi dirasah wal asdiqa'u alladhina hafaru fi hadha sabah alhamdulillah fi hadhihi munasabati an-nafisati wa nastati'u an najtami'u linatana qasa wa natabadala ara wal ifkara baina haula ismi ma'rifat wal ismi nakira wal ma'rifat ma ashabina bainana haula ilmu aswad ma ashabina Muhammad Nadib wa Muhammad ya wal an ana sa'akunu jalsah fi hadi munabasati qabla kulli syai'in haya bina nabda'a bi qira'atil basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sa'alil mutahadisi al-awwal yakni Muhammad Nadib. Syukran kita jasa at-ta'rif ilmu aswad yakni hakikatul lughah. Dzakarul Imam Suyuti an-lughah hiya silsilatun minal aswad. Yang dimaksud ilmu aswad menurut Imam As-Suyuti yaitu bunyi yang keluar dari seseorang yang mana dia tuh berkehendak ketika mau berucap, ketika dia mau ngomong. Nah, si suara ini yang ngomong itu yang disebut bunyi kata Imam As-Suyuti. Terus yang mengandung dua unsur antara pembicara dan orang yang diajak bicaranya. Nah, taksimul aswad yunaksiyul aswad ila adadi minal furu' tuhawil ulama tasnifiyati binaan ala ma'ayini mustakhalisati min jawani bisawti wa ma yaqtiku bihi man wasa'il wa tarki wa wadha'ifi wa kadzalika ma'ayini fadilah. Fi ma yali taksim. Lanjut ke bagian ilmu aswad ya. Ilmu aswad itu terbagi menjadi kedua bagian. Yang pertama ada takwinu ilmu aswad istinadan ila madatis sauti wa dhaifai. Jadi ilmu bunyi yang materialnya itu menurunkan aspek-aspek yang keluar dari bunyi tersebut. Ya, ini yang disebut tadi bagian yang pertama, dan ini juga kebagi lagi menjadi 3 bagian. Ada asotianatokiyati ya, itu yang pertama. Yang kedua asotia sautia, suara ke suara. Yang ketiga sautia sama'iyah, suara langsung ke pendengaran. Nah, kita bahas yang pertama. Wahya al-ilmu alladzi yatanawalu aswat as-sautiyah wal adawiyati min haitsu tanaij. Ya. Jadi yang pertama itu ataupun dibilang fonetik artikulasi. Nah, ini tuh membahas tentang mekanisme alat-alat yang digunakan untuk mengeluarkan suara. Misalkan orang yang lagi berpresentasi kurang pendengar, maksudnya kurang lantang untuk berbicara, dia bisa memakai alat-alat supaya ketika dia ngomong kedengar oleh para mustami atau audiens. Ini yang pertama masuk
bagiannya yang kedua. Ini bisa dicontohkan dengan suara gitar. Suara gitar. Yang tadi mah alatnya supaya suara itu keluar. Yang sekarang mah titik letaknya yang keluar. Gitu kan? Titik letak yang keluar dari mana? Dari sound tersebut, dari speaker atau mic atau gitar. Ketika dipetik atau digonjreng, keluar suara tersebut dari gelombang gitar tersebut, bukan dari yang lain. Karena disebut dengan fonemik akustik. Nah, fonemik akustik sama yang pertama itu berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Dengan yang ketiga juga sama, suara ke suara. Nah, suara ke telinga. Ketika kita mempunyai alat, terus misalkan dipukul atau digenjreng, keluar suara tersebut dari alat tersebut. Terus yang ketiga sampai ke telinga kita. Nah, ini yang dimaksud dengan fonemik audien. Terus fonetik audioteris itu yang termasuk di situ. Audioteris dari berbagai bunyi yang dikeluarkan langsung dapat ke telinga. Itu yang dimaksud dengan fonetik audioteris. Ya, lanjut. Nah, ini ada perbedaan. Terus yang kedua ada fonologia ataupun kata lainnya fonemik. Tadi makan fonetik, sekarang fonemik. Fonologia. Ya al-ilmu alladhi tanawalu wa dhaifatul sawti al-kharj minal tarkibi al-wadi. Oke. Nah, fonologia ini perbedaannya fungsinya yang dikeluarkan dari bunyi tersebut apa? Kan tadi yang tiga misalkan kita lagi kayak tadi yang udah dicontohkan ya, lagi memainkan gitar. Nah, alat tersebut menjadi fonemik artikulatoris. Itu suaranya ketika menggenjrengkannya menjadi fonemik akustik yang menjadi pendengaran sampai ke telinga. Itu namanya fonemik audiensitoris. Nah, terus audiensitoris, terus fonologia ini kegunaannya buat apa? Buat bisa mendengar, buat jelas apa yang dikeluarkan dari tersebut. Misalkan gonceng nih, ini suara drum, bukan, ini suara gitar. Nah, si fonologia ini kayak menjelaskan kembali apa maksud tersebut, fungsinya itu buat bisa dipahami suara tersebut. Dan itu nah, terus masuk dulu ya. Kelihatannya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Balikkan kepada moderator. Syukran jazilan ila Muhammad Nadif al-Syarif badaha ad'u munamatiyah. Syukur syukuran nila satu jurusan tadi pada ini perkataan waliatan kemudian atakalamu amamakum jadi tayyib saat kami bayar saat kami al-awal asasi atau iyalah atau asiru aku tahu tuh makna. Jadi yang pertama itu fonetik itu tidak mempengaruhi atau mengubah makna. Contohnya di pengucapan ta. Di pengucapan ta ini dengan cara apikoalveolar atau apikoalveolar itu artikulasi bunyi yang dihasilkan dengan menyentuh atau mendekatkan konsonan ke gusi atas. Jadi perbedaannya tuh yang terjadi dalam perbedaan bunyi karena tidak menimbulkan perubahan makna. Jadi kayak fonetik
fonetik ini juga mempelajari bunyi-bunyi. Jadi fonetik ini mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara fisik, bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap dan bagaimana bunyi tersebut diterima oleh telinga. Yang kedua ada fonologi ya, fonologi atau fonemik. Al-funimiyah al-funimiyah wahiyya tu'athiru wa tusabbibu taghiran fil makna, yaitu mengaruhi dan menyebabkan perubahan makna. Kayak contohnya di pengucapan rata-rata dan to. Dalam bahasa Arab itu merupakan perbedaan fonemik yang menimbulkan perbedaan. Jadi fonemik ini mempelajari sistem bunyi yang muncul sistem bunyi dalam suatu bahasa tertentu seperti bunyi-bunyi khusus atau yang memiliki fungsi pembeda makna. Misal, ya itulah pokoknya. Selanjutnya tasnif ilmul aswat min haitsu masar di saut fi marasatil kalam yang qasimu ilmul aswat fi hadza tasnif ila salasati aqsam. Oh ya, ilmu aswat an-nutqi. Ilmu aswat nutqi ini ya terusul aswat min haisul jawanibi nutqiyah wan nafsiyah wa yu'ti misalan fi takbiti nutqi. Jadi ilmu aswat nutqi ini mempelajari suatu suara-suara dari sisi artikulatoris dan psikologi mencontohkan dalam aplikasi pengucapan dalam pengucapan. Jadi ilmu aswat nutqi ini instrumen dari suara manusia, tempat keluar suara dan sifat suara. Yang kedua ada ilmu aswat asami. Ilmu aswat asami ini salah ya, yang diperbaiki. Terusul aswat min haisul tijai awil asami wayu atau misalan kita uji disebut wantikoli wantisyari abdul hawa. Ilmu aswat akuistik itu mempelajari suara-suara dari sisi fisika atau yang bercontohkan dalam arahan suara yang berpindah dan berambah padaannya dan pengaruhnya dengan suara-suara dari bagian arahan dan pengarahan. Sinkronisasi ila munawadiyah. Pada akhir saya sendiri ya. Kan tadi udah dijelasinnya sama ibu. Maka natua miatu ilmu aswat
Fi ta'allumi lughah. Al-lughah ya as-saut. Kedudukan dan urgensi ilmu aswat dalam pembelajaran bahasa. Al-lughah ya as-saut. Bahasa adalah suara. Hada huwa mabda'u ijma'u ulama'i al-lughawiyani ala ikhtilafi, yang merupakan kumpulan ulama bahasa atas perbedaan pegangan dan pembelajaran mereka. Pihak yali taksimu anasiri ahamiyati fi ta'limil lughah. Al-awal ilmu aswat yang yukdamu syarhan fi ta'lim as-sawf al-murfulujiyah. Yang pertama, ilmu aswat memberikan penjelasan dalam pembelajaran sorof atau morfologi. Yang tadi yang udah ibu dijelasin, intinya kan orang Arab tuh emang kita tuh harus mengikuti bahasanya orang Arab. Gak bisa kan kalau orang Arab yang harus menyesuaikan kita. Jadi dalam ilmu sorof itu dibilangnya ibdal atau tebal. Kayak tadi contohnya kan istabaro, jadi istobaro. Jadi untuk memudahkan pengucapannya. Asani ilmu aswati yukdamu taudian li taklimi nahwi. Atau nahwiyah, sintaksis. Kan tadi udah ya contohnya ya al-ustadu yauma hada yahdur, guru tidak hadir karena ini. Jadi beda ya, membedakannya itu dengan nada atau intonasi. Jadi kayak guru tidak akan hadir hari ini. Khobariyah, takriyah kayak nanya guru tidak akan hadir hari ini. Itu kan apa? Beda nada. Nanya kalau guru tidak akan hadir hari ini. Ya itulah tadi ya yang ibu udah sampaikan. Yang ketiga juga ilmu aswat. Tadi contohnya mudirul madrasah al-jadidah. Mudirul madrasah al-jadidah. Yang membedakannya itu kan jedanya. Ngerti gak yang tadi ibu jelasin? Ngerti Kak. Yang keempat, ilmu aswadi yuqadamu fahman lidarosati ma'ajimi wa ilmi
ma'jam. Itu kan ada fonologi memberikan pemahaman untuk kajian. Untuk kajiannya leksikologi dan leksikografi. Contohnya asimilasi, metatesis, fonem, distinktif, dan lain-lain. Contohnya kata mem akan berubah menjadi mem ketika bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf P, misalnya mengpaket. Mengpaket jadi mempaket. Ini contoh bagaimana bunyi N pada awalan berubah menjadi M untuk menyesuaikan dengan bunyi awal kata dasar. Gitu. Kalau indakum ada soal man kuat di hadal kita yang qasimu at-ta'rif awil kismain yakni fonologi dan fonetik. Terus ada juga fonetik dan fonemik. Nah, jadi bagaimana itu teh? Siapa? Seperti Insyaallah. oke, syukran. Di Indonesia. Saya logo bebas. Mungkin di Indonesia. Oh, buat tadi kan ada pembagian pertanyaan bagus. Pembagian dari Ibnu Aswad tuh kebagi dua kan, fonemik sama fonologi. Nah, fonemik ini fonetik bukan fonetik ini terbagi dalam tiga cabang. Ada fonetik artikulatoris, ada fonetik audiotoris, akustik dulu, yang kedua akustik, yang ketiga ada fonetik audiotoris. Nah, udah itu berarti fonetik itu pembagiannya. Kita dulu fonetik. Terus yang kedua fonologi. Fonologi itu artinya kayak tadi yang dijelaskan, lebih ke menjelaskan lagi gitu fungsinya apa dari fonetik tersebut, dari suara tersebut gitu. Terus si fonetik terbagi dalam satu cabang yaitu fonologi. Jadi kata lain fonologi tersebut itu berinduk dari fonemik, bukan fonetik ya, fonemik. Yang pertama fonetik terbagi tiga, yaitu fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, yang ketiga fonetik audiotoris. Nah, terus itu bagian satu. Bagian dua ada fonologi. Fonologi terbagi satu cabang, yaitu fonemik. Mungkin itu. Fonemik. Fonemik. Fonet, ada fonetik, ada fonemik. Yang fonetik yang terbagi tiga. Yang tadi ada yang fonetik artikulatoris, ada fonetik akustik, dan juga ada fonetik audiotoris. Nah, terus
ada fonologi. Fonologi terbagi satu, ada satu cabang, mempunyai satu cabang yaitu fonemik. Itu gimana asik? Ini kan Jelaskan. ilmu bunyi teh kan ada itu lihat di bukunya ibu ada ilmu bunyi itu ada dua kayak pembagiannya. Ilmu bunyi ada yang fonologi dan fonetik, ada yang fonetik dan fonemik. Itu teh maksudnya gimana? Jadi ilmu bunyi terbagi menjadi dua, fonologi, fonetik. Terus ada ilmu bunyi lagi fonetik, fonemik. Itu teh maksudnya gimana gitu? Oh. Baru kan cuman mengutarakan pembagian. Nah, yang perbedaan. Ini contoh perbedaan. Iya perbedaannya. Nah, dari fonetik kan ada perbedaan fonetik dan fonemiknya. Iya fonologi dan fonemik. Fonologi dan fonemik. Fonologi itu cabangnya dari fonemik. Fonemiknya. Oh, fonemik. Fonemik itu kan ada cabang dari fonologi. Fonemik itu cabang dari fonologi. Fonologi yang artinya Fonemik adalah cabang dari kan tadi udah dijelaskan kan. Jadi si fonemik itu cabang di fonologi gitu. Anu artosna. contohnya. Oh, contohnya kayak bentar dulu. Yang akan menimbulkan perbedaan makna. Ada fonetik mah tidak mempengaruhi atau mengubah Nah. makna. Nah, Kalau yang fonetik mah fonetik. mempengaruhi dan mengubah makna. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Nah, misalkan lamun fonetik ya. Fonetik itu tertuju ke dalam itu aja, misalkan ya udah ini gitar misalkan, nggak ada drum, nggak ada yang lain, fokus ke suara tersebut. Seperti kita tepuk tangan, tidak membarengi makna. Ini mah mungkin ya banyak kalian yang udah tahu lah, tapi ini pikiran dari kelompok 2 misalkan. Menerima ataupun ya ini kan saran ataupun kritikan terserah. Nah, kayak misalkan kita tepuk tangan, kita tepuk tangan ya. Nah, terus sama injak kaki, itu maksudnya mempengaruhi makna atau tidak? Tidak. Hah? Nggak tahu. Tepuk tangan kan, sama-sama kita memukul, ada suaranya kan? Ada suara, injak, ada suara, itu mempengaruhi makna atau tidak? Tidak. Atau siapa? Kata aku. Maknanya kan, iya dengan tepuk tangan, dengan injak kaki berarti kita memakai tepuk tangan ya, memakai tangan misalkan di mana ya? Yang merubah makna dong. Itu apa? Injak kaki kan. Kalau ini ya ini tepuk tangan. Nah, misalkan kayak gitu tuh. Itu contoh dari fonologi atau fonetik yang mempengaruhi makna, yang mempengaruhi makna. Terus motologi sama fonologi sama fonemik barusan. Hah? Maknanya yang tadi itu suara apa? Nah, misalkan di suara non eta keprok kan? Iya, tepuk tangan walaupun sama itu bersuara. Itu mungkin. Itu yang mempengaruhi perbedaan makna walaupun sama. Kayak tadi dijelaskannya ada tak pengucapan tak sama to. Sama kan makronya dari torfulisan wa usul sanal ulia di sini nih, dari asalnya gigi sama kan dari situ, tapi maknanya kan beda. Tak, misalkan kamu mengucapkan huruf tak yang ada hamasnya sedikit, beda gak sama yang to? Beda kan, dan didengarnya pun beda, itu maknanya di situ. Oh, pendengarnya beda, to bukan gitu. To tiltu balto. Nah, seperti gitu. Terus tak ada hamasnya sedikit. Nah, kayak gitu. Itu perbedaan antara makna fonetik sama fonemik sama Iya, benar. fonologi.
Nah, yang fonetik yang tadi tidak mempengaruhi makna, kayak misalkan yang tidak mempengaruhi makna ya. Tadi kan mempengaruhi makna. Tidak mempengaruhi makna. Jadi misalkan dengan cara apapun, misalkan peluit nih, peluit. Nah, peluit atau hatong nggak yang buat burung. Nah, itu hatong walaupun beda dengan caranya menghasilkan bunyi. Misalkan nih, hatong dipakaikan di si Salman dia misalkan berlari, tetap ada suaranya, tidak mempengaruhi makna. Dengan beda yang dipakai sama burung, walaupun caranya beda, kan di sini juga fonetik itu cara mempelajari mengeluarkan bunyi, walaupun di situ beda dari caranya, namun tetap tidak mempengaruhi maknanya, ngerti gak? Maknanya gitulah, ya teman-teman. Ini itu maknanya. Yang tadi mah ulah lagi gak sih? Udah lah. Mungkin itu saja yang dapat kita salam. Kuisis. Tafadhol. Berarti kali Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadiahnya dibonceng motor Najib. Apa ini? Kodenya. Itu di depan. Oh iya. iya maaf. Oh iya maaf. Oh iya maaf. Bentar, Ge. Oh iya maaf. Ya hanya hon. Oh iya maafnya. Asli. Nama asli. Biar kelihatan ya. Nah itu orang cantik siapa? Laura. Mana yang Ya, dimenangkan oleh Halimatul Sa'diyah. juara ketiga.